Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Ali Hidayah dengan NPM 1917051017 dari kelompok SPART. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital, yaitu jam digital 24 jam. Jam digital adalah tipe lain dari jam yang menampilkan waktu dalam digital. Jam digital dijalankan secara elektronik. Tampilan jam digital dapat berupa tampilan 12 jam yang mengikuti waktu internasional, yaitu AM dan PM, dan tampilan 24 jam yang mengikuti waktu Indonesia. Jam digital sekarang ini banyak digunakan pada jam tangan, jam alarm, maupun jam pada masjid-masjid. Ini adalah contoh dari penerapan jam digital. Ada beberapa komponen yang kita pakai dalam membuat rangkaian. Yang pertama adalah clock, kemudian ada pin input, pin output, splitter, tombol button, kemudian T flip-flop, 7 segment, NOT gate, AND gate, dan OR gate. Ada beberapa subsirkuit yang kami gunakan, yaitu subsirkuit Hex 2, Hex 1, subsirkuit 23, subsirkuit 59, digit bot, digit top, input bawah, input atas, timer, dan main circuit. Oke, langsung saja kita menuju ke rangkaiannya. Jadi ini adalah tampilan dari main circuit yang terdiri dari clock, pin input, 3 tombol button. Kemudian ada subsirkuit timer, subsirkuit input atas, subsirkuit input bawah, dan ada 6 7 segment. Oke, langsung saja kita menuju ke subsirkuit timer. Subsirkuit timer berfungsi untuk mengatur dan menghitung waktu pada jam digital. Misalnya kita ingin menyamakan waktu dengan daerah tertentu, misal kita ingin mengubah bagian detiknya, kita aktifkan dulu ini, kemudian bisa kita klik segnya. Inputan ini akan diproses pada subsirkuit 59, kemudian akan diteruskan ke splitter, dan pin output akan menampilkan digit-digit biner yang nantinya akan ditampilkan angkanya pada 7 segment. Subsirkuit 59 digunakan untuk menit dan detik, yaitu untuk membatasi detik dan menit pada bilangan ke-59. Sedangkan untuk jam kita menggunakan subsirkuit 23. Jika input sudah sampai pada angka 59, maka subsirkuit detik akan meneruskan ke subsirkuit menit dan subsirkuit detik akan mengulang dari 0, sedangkan subsirkuit menit akan menampilkan angka 1, dan seterusnya. Kita akan melihat lebih detail dari subsirkuit 59. Jadi ini adalah tampilan dari subsirkuit 59. Di sini ada 3 pin input, kemudian 7 pin output, 6 pin output untuk biner, dan 1 pin output untuk overflow. 6 pin di sini adalah biner untuk angka-angka pada menit dan detik. Yang cara kerjanya seperti S0 di sini, seperti 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Kemudian kita aktifkan ini dulu. Misal kita klik ini. Nah, S0 di sini menyala. Yang artinya output pertama adalah 1.
atau 2 pangkat 0. Jika kita klik lagi, maka S1 yang akan menyala. Dan output yang dihasilkan adalah 2 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian kita klik lagi, yang akan menyala adalah S0 dan S1. Karena itu merupakan bilangan biner dari 3, S0 itu 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan S1 itu 2 pangkat 1 sama dengan 2, kemudian dijumlahkan sehingga outputnya sama dengan 3. Apabila kita klik lagi, maka S2 akan nyala, itu menandakan 4 karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan begitu pun seterusnya. Sampai bilangan 59. Jika sudah sampai 59, kemudian kita klik lagi, maka akan mulai dari 0. Demikian juga pada subsirkuit 23, prinsip dan cara kerjanya sama, hanya yang membedakan batas angkanya. Pada subsirkuit 23, jika kita sampai angka 23 dan kemudian kita beri input lagi, maka dia akan mengulang dari 0 juga. Selanjutnya kita ke subsirkuit input atas. Dalam subsirkuit input atas terdiri dari 3 pin input 6 bit, kemudian 3 subsirkuit hex 2, 3 subsirkuit hex 1, kemudian 6 subsirkuit digit top, dan 6 splitter. Baiklah, saya akan menjelaskan dari subsirkuit digit top terlebih dahulu. Subsirkuit digit top berguna untuk menampilkan digit-digit angka pada 7 segmen pada bagian atasnya. Nah, ini adalah 7 segmen. Digit bagian atasnya adalah yang ini, yaitu yang A, B, G, dan F. Kita ingin menampilkan angka 1 pada 7 segmen. Perlu diingat bahwa di sini V0 ini seperti 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi untuk menghasilkan output 1, kita harus inputkan 1 pada V0. Nah, di sini yang menyala pin outputnya D0. Mengapa? Karena di sini D0 sama seperti B, kemudian D1 seperti A, kemudian D2 F, dan D3 G. Pada 7 segmen, untuk menampilkan angka 1 yang akan menyala adalah huruf B dan C. Tetapi karena subsirkuit ini adalah untuk menampilkan bagian atas, sehingga yang menyala hanya bagian B, yaitu D0. Demikian juga dengan angka-angka yang lainnya. Selanjutnya kita ke subsirkuit hex 1. Hex 1 berfungsi untuk mengatur output untuk menampilkan satuan pada detik, menit, maupun jam. Di sini terdapat 6 pin input dan 4 pin output. Misal kita ingin satuan dari menit, jam, atau detik itu 6. Jadi kita buat inputannya itu 6. 6 itu 4 dan 2. Nah, maka outputnya itu juga digit-digit biner dari 6. Bisa dilihat yang menyala itu F1 dan F2.
Misal kita buat inputan ini 19, itu 16 dan 3. Maka outputnya digit-digit biner dari angka 9. Maka dari itu yang menyala V3 dan V0. Subsirkuit hex 2 ini fungsinya untuk mengatur output untuk menampilkan puluhan pada detik, menit, dan jam. Cara kerjanya sama seperti hex 1. Misal kita inputkan 32, maka outputnya akan menampilkan biner dari 3, yaitu F0 dan F1. Jadi, pada subsirkuit input atas, misal kita menampilkan angka 2, jangan lupa kita aktifkan. Jadi, ketika kita inputkan ini akan diteruskan ke splitter, kemudian dibaca dan diproses oleh hex 1, yang fungsinya menampilkan satuan pada detik. Dan kabel yang menyala ini menunjukkan nilai inputannya 2. Dan kemudian akan diproses pada digitop yang akan menampilkan bagian atas dari angka 2 pada 7 segmen. Sehingga yang menyala pada pin output yaitu A0, A1, dan A3. Karena di sini A0 sama dengan B, kemudian A1 sama dengan A, A2 sama dengan F, dan A3 sama dengan G. Pada 7 segmen untuk menampilkan angka 2 yang menyala adalah A, B, G, E, dan D. Tapi pada bagian atas yang menyala hanya A, B, dan G. Jadi batas satuan adalah 9. Ketika sudah sampai 9, kemudian ada inputan lagi, sehingga nilai inputnya itu menjadi 10. Maka di sini yang akan bekerja adalah hex 2. Jadi, ketika hex 1 sudah overflow atau sudah melebihi batas, maka akan diteruskan ke hex 2. Hex 2 di sini berfungsi untuk menampilkan puluhan. Jadi bisa kita lihat pada kabel yang menyala ini menunjukkan puluhan yaitu angka 1. Kemudian akan diproses pada subsirkuit digitop sehingga yang menyala B0. Karena untuk menampilkan angka 1 yang harus menyala adalah B dan C. Dan karena ini adalah subsirkuit digitop, dia hanya menampilkan digit bagian atas pada 7 segmen. Jadi yang akan menyala hanya huruf B atau B0. Demikian pula pada subsirkuit input bawah dan digitop hampir sama. Sekarang kita ke main sirkuit. Langsung saja kita coba rangkaiannya. Kita samakan dengan waktu yang di bawah ini aja. Di situ jam 14.52, jadi kita sesuaiin aja jamnya, jam 14, sama menitnya juga 52. Lalu kemudian kita langsung tes dengan frekuensi
Hz. Nah, di sini rangkaiannya sudah berjalan. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.